Halo anak-anak kelas planet, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kelindungan sama Allah, diberikan kesehatan selalu, dibebaskan dari segala macam penyakit. Nah, nanti kalau misalkan kita mau main keluar, jalan-jalan sama mama papa, jangan lupa nih pakai maskernya. Oke? Nah, hari ini hari Selasa hari Selasa tanggal 22 bulan 9 tahun 2020, kita akan membahas tentang tema lagi nih. Kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan gigi. Yang kita menempel itu loh, apa namanya? Potongan gambar orang sikat gigi. Nah, hari ini tema kita adalah tentang air. Apa? Air. Nah, air itu adalah benda cair. Benda cair nih, di sini Mangga punya nih. Ada botol, ada gelas. Nah, air itu selalu mengikuti bentuknya atau wadah tempatnya. Nah, kalau misalkan airnya ada di dalam botol, airnya berbentuk botol. Kalau misalkan airnya berbentuk gelas, airnya ada di dalam gelas, maka bentuknya mengikuti gelas. Sifat-sifat air yang lain selain dia benda cair, ya Mangga kasih tahu lagi nih, air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa nggak misalkan balik, bisa nggak kalau air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia bertolak atau dengan gravitasinya, makanya air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang Mangga kasih contoh nih, misalkan ini ada gelas kosong, ini ada gelas berisi air. Bisa nggak kalau gelas kosong yang di bawah, yang di atas, yang ada air yang di bawah, bisa nggak airnya masuk ke sini? Tidak bisa. Tapi kalau misalkan yang ada airnya yang lebih tinggi dan gelas kosongnya ada di bawahnya, lebih rendah dari yang ada airnya, bisa nggak pindah ke sini airnya? Bisa ya. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti ini. Tuh, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sifat air yang lain, Mangga mau kasih tahu nih. Kalau misalkan air itu kita panaskan, maka yang tadinya benda cair akan berubah menjadi uap. Airnya cairan hilang, lama-lama akan berubah menjadi uap kalau ia dipanaskan. Kalau misalkan dia didinginkan bagaimana? Nah, kalau didinginkan, air ini akan membentuk benda padat. Nah, contohnya kalau kita mau buat es batu. Nah, jadi air ini ketika sudah kita masukkan di freezernya akan membentuk benda-benda padat, potong-potongan sesuai dengan bentuknya. Kalau misalkan airnya di tempat yang kotak-kotak, maka dia akan menjadi es batu yang kotak-kotak. Kalau dia airnya diletakkan di plastik, maka dia akan membentuk bentuk plastik itu. Nah, sudah tahu sifat-sifat air? Yang pertama, air adalah benda cair. Yang kedua, air selalu mengikuti bentuknya atau tempatnya. Yang ketiga, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang keempat, air ini bila dipanaskan dengan suhu tinggi, maka dia akan berubah menjadi uap. Dan bila didinginkan dengan suhu yang rendah, maka air akan membeku dan membentuk benda atau menjadi benda padat. Nah, setelah kita mengenal air, Mangga taruh lagi ya. Nah, kita mau mengerjakan LK-nya. Nah, LK-nya di sini ada kertas yang seperti ini dan gambar yang seperti ini. Nanti Mangga jelaskan. Yang tulisannya siklus air. Nah, siapkan ini potongan gambar ini. Ada gambar matahari, ada gambar sungai, ada gambar awan
yang ada titik-titik hujan dan ada gambar awan saja. Nanti Umangga jelaskan ya. Oke, sekarang kita potong dulu. Kita potong sama-sama pelan-pelan, hati-hati ya. Kita potong yang rapi, pelan-pelan ya. Yuk kita potong. Hati-hati memegang gunting, jangan sampai terburu-buru karena nanti bisa melukai tangan kita. Kita gunting gambarnya. Oke, kalau sudah, kita akan mengerjakan lembar kerja tentang siklus air. Kita tempel ya lembar kerjanya ya. Nah, ini adalah lembar kerja proses atau siklus air. Nah, asal usul airnya. Oke. Air itu di sini ada gambar yang bergambar matahari. Oke, matahari ini, sinar matahari ini akan menghasilkan uap. Karena panas tersebut ia akan menghasilkan uap. Nah, uap ini lama-lama akan membentuk gumpalan awan. Nah, dari gumpalan ini lalu menghasilkan, awan tersebut akan menghasilkan tetesan air. Nah, makanya ini adalah proses terbentuknya hujan. Jadi awannya menghasilkan tetesan air. Nah, yang terakhir kemudian air itu jatuh ke bumi atau ke sungai dan mengalir melewati sungai. Nah, nanti ini kita tempel ya. Yang pertama tadi ada apa? Yang kita tempel sinar matahari dulu. Yang kedua ada awan. Yang ketiga ada awan yang ada tetesan air, dan yang terakhir gambar sungai. Nanti kita urutkan yang paling atas, oke? Nah, kalau sudah, yuk kita sama-sama ambil lemnya, kita tempel. Yang pertama tadi, yuk kita tempel. Adalah yang ada gambar matahari dulu ya. Oke, kita tempel. Sudah. Yang kedua, yang gambar awan aja. Setelah itu awannya mengeluarkan tetesan-tetesan air. Kita ambil gambarnya. Oke. Kita tempel. Airnya yang di bawah ya nak ya, jangan kebalik, jangan air yang di atas sini. Karena air kan tadi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kita tempel. Dan yang terakhir yang ada gambar sungainya. Oke, ayo dikasih lem, lalu kita tempel. Nah, selesai deh lembar kerja kita hari ini. Sudah semua? Sudah? Jangan lupa nanti nih, kalau sudah mengerjakan boleh difoto kirim ke grup masing-masing. Oke? Nah, Mangga pamit, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah.